Oke, baik teman-teman semuanya, selamat malam. Halo, selamat hari Kamis, awal bulan, tanggal 1 lagi pas banget ya. Semoga di bulan Agustus ini kita bisa semakin sukses dan bisa sehat terus ya. Oke, baik, seperti biasa teman-teman, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Hari ini, malam ini kita akan membahas mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan. Kalau kemarin malam Bapak Ibu sudah membahas manfaat flavanol untuk bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas masalah kesehatannya ya. Dan judul kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan jantung ya. Pasti di sini Bapak Ibu semua ada jantungnya kan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat dan mendengarkan penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan jantung Bapak Ibu ya. Dan waktunya kurang lebih sekitar 1 jam. Nanti Dokter Ida akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat segera karena saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, tanpa berlama-lama coba kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo, Dok. Oke. Baik dok, kita bisa mulai ya dok ya. Topik kita masih sama seperti hari Selasa kemarin ya. Teman-teman yang kemarin sudah datang ke kantor FAI dengan layout baru, terima kasih teman-teman semua. Nah, yang belum datang kira-kira penasaran bisa langsung nanti Selasa besok untuk hadir ya dok ya. Oke, baik. Sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu? Oke, sudah ya dok ya. Oke, Saya persilahkan Dokter Ina untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Dok. oke. Terima kasih, Di. Semangat pagi. Selamat malam, teman-teman FHI-ku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Iyalah ya, sehat-sehat ya. Lagi udah pada sampai di rumah belum nih? Atau jangan-jangan ada yang masih di jalan? Ini di jalan pada hujan nggak? Kalau saya sih di sini kebetulan nggak hujan sih, cuman dari tadi sore udah gelap. Cuman hujannya nggak nyampe-nyampe nih. Semoga teman-teman yang mungkin masih di jalan aman ya, di perjalanan lancar-lancar sampai di rumah. Sambil di perjalanan sambil kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan, ya. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini itu adalah tentang kesehatan temanya, yaitu tentang jantung, terutama penyakit jantung. Di mana kalau soal penyakit jantung, saya rasa pasti kita di sini semua familiar dengan penyakit ini ya. Seenggaknya entah ada saudara atau teman atau tetangga, pokoknya adalah kenalan kita tuh pasti ada aja seseenggaknya satu orang aja kenalan kita yang punya penyakit jantung. Karena memang penyakit jantung ini masih menjadi pembunuh nomor satu di dunia, saking banyaknya. Ya, nah, kalau kita ngomongin soal penyakit jantung juga sebenarnya ada banyak penyakit-penyakit jantung itu ya, nggak cuma ada satu macam aja, ada banyak sebenarnya. Tapi saya nggak bahas semuanya, saya cuma ngambil satu penyakit jantung yang paling populer yaitu penyakit jantung koroner. Nah, kalau penyakit jantung koroner ini, teman-teman pasti sudah, inilah teman-teman saya rasa banyak ketemu ya di lapangan kasus ini. Kita tahu jantung kita itu kan dia fungsinya adalah untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya kan? Tapi sebenarnya dia nggak cuma memompa ke seluruh tubuh aja, teman-teman. Tapi dia memompa ke dirinya sendiri. Kenapa? Karena jantung itu kan dia terdiri dari otot. Untuk memompa kan ototnya yang bekerja. Tentunya untuk ototnya bekerja, dia juga butuh suplai dong, butuh suplai darah, butuh makanan, butuh nutrisi, butuh oksigen biar ada tenaganya untuk memompa ke seluruh tubuh. Nah, untuk masuk ke apa namanya, masukin darahnya ke dalam area jantungnya sendiri, itu harus melalui pembuluh darah koroner.
Pembuluh darah koroner inilah yang kadang-kadang suka bermasalah juga teman-teman ya. Inilah yang kita sebut makanya dengan nama penyakit jantung koroner. Jadi pembuluh darah koroner ini layaknya seperti pembuluh darah di bagian tubuh yang lainnya juga bisa mengalami penyumbatan atau penyempitan. Nah, kenapa bisa mengalami penyumbatan atau penyempitan? Ini karena lapisan pada dinding pembuluh darahnya sudah mulai mengalami kerusakan, terus dia sudah mulai menebal, akhirnya karena makin tebal, akhirnya jadi makin kaku. Dan ini tentunya tidak menguntungkan dalam sisi aliran darah, karena bisa mengganggu aliran darah dan suplai darah ke otot jantung itu sendiri. Dan kalau seandainya otot jantungnya aja kekurangan suplai darah, kekurangan makanan, tentunya tenaganya untuk memompa ke seluruh tubuh pun jadi terganggu. Makanya, kalau seandainya yang kena ke jantung, akibatnya bisa kemana-mana. Slide. Nah, di sini menurut WHO, penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular itu masih menjadi yang tertinggi di dunia pada tahun 2018. Slide. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri di tahun 2019 itu dia peringkat 2. Sebenarnya sih selisih tipis ya sama stroke karena basically sebenarnya penyakit jantung dan stroke itu konsepnya sama, prinsipnya masalahnya itu sama, sama-sama pada pembuluh darahnya, cuman bedain lokasi doang. Yang satu di otak, satu lagi di jantung. Makanya kenapa itu sering banget ganti-gantian aja jadi peringkat pertama dan kedua. Slide. Nah, penyakit jantung ini juga sebenarnya ada dua jenisnya. Yang pertama adalah namanya angina pectoris. Right? Nah, kalau angina pectoris ini itu dia masih dalam bentuk yang penyempitan aja pembuluh darahnya. Karena kan memang kan pembuluh darah ini kan belum tentu langsung ketutup ya. Nah, tapi dia menyempit dulu. Menyempit ini yang mungkin teman-teman tuh sering dengar, wah pas di pasang kateter ternyata penyempitannya udah 50%, 60%, 70%. Nah, itu masuk kategorinya angina pectoris. Di sini yang udah dirasakan adalah nyeri dada. Sudah mulai ada nyeri dada, sesak. Nanti akhirnya pas dicek, oh ternyata sudah mulai ada penyempitan pada pembuluh darah jantung koroner ya. Nah, ini disebut dengan angina pectoris. Nah, jenis yang berikutnya adalah namanya infak miokard. Infak miokard ini dia sudah ketutup ya. Inilah yang nanti teman-teman rasakan dengan apa namanya itu serangan jantung atau heart attack ya. Kalau udah ketutup langsung itu yang dialami adalah serangan jantung. Nah, makanya ini biasanya lebih berbahaya lagi ya. Kalau tadi angina pectoris, ya kita tidak terlalu darurat banget. Makanya biasanya kalau angina pectoris itu masih bisa tuh. Nanti dipasang ringnya itu masih bisa ngantri dulu beberapa bulan, ya kan? Tapi kalau seandainya udah serangan jantung, nggak bisa nunggu. Waktunya cuma 5 menit aja untuk diberikan tindakan. Kalau nggak, bisa lewat. Ya. Nah, tapi tentunya juga balik lagi tadi nggak langsung semata-mata ya penyumbatan itu terjadi begitu aja. Ada prosesnya ya. Prosesnya ini progresif teman-teman, pelan-pelan dan membutuhkan waktu itu bisa sampai puluhan tahun. Makanya jadi bukan karena kalau kita nih ketemu ada angina pectoris tadi gitu ya, udah ada penyempitan pada pembuluh darah jantung. Bukan karena gaya hidup kita beberapa tahun belakangan ini, enggak. Tapi gaya hidup kita selama bertahun-tahun, puluhan tahun sebelumnya. Ya. Kita semua lahir dengan kondisi pembuluh darah yang bersih, normal, ya. Nah, cuman seiring dengan bertambahnya usia kita, ya, mungkin waktu kita zaman SD kita udah mulai nih pilih-pilih makan, maunya makannya yang enak-enak aja. Apalagi kalau biasanya anak-anak zaman sekarang, apalagi ya, karena udah semakin banyak junk food, nah maunya junk food aja, ya kan? Nggak sehat, lemak jenuhnya tinggi. Nah, ini sudah mulai nih kita terpapar. Cuman mungkin pada saat kita masih SD gitu ya,
itu kita masih belum banyak terpapar dengan radikal bebas, sehingga kita punya kadar lemak yang tinggi mungkin di dalam darah, kondisi lemaknya itu tidak teroksidasi sehingga tidak terlalu mudah untuk nempel di dinding pembuluh darah. Jadi tidak terlalu bisa tidak terlalu menyebabkan masalah lah gitu ya. Tapi seiring bertambahnya usia lagi, kita mungkin masuk SMP. Wah, biasanya nih apalagi yang cowok-cowok nih ya. SMP ini udah mulai nih makin makin penasaran ya kan, udah mulai belajar merokok. Oh, iya kan? Nah, curi-curi. Nah, ini udah mulai nih paparan-paparan radikal bebas, toksin-toksin sudah mulai semakin masuk. Belum lagi nanti yang ditambah dari polusi, ya, polusi dan yang lain-lain lah ya, yang terpapar dari sehari-hari. Nah, ini sudah mulai nih, ya, sudah mulai masuk ke dalam tubuh, sudah mulai mengiritasi dinding pembuluh darah, sudah mulai mengoksidasi lemak yang tadi masuk dari makanan, dan ini akhirnya sudah mulailah menempel pada dinding pembuluh darah. Cuman karena masih baru mulai dan kita punya pembuluh darah kita juga panjang, nah nempelnya bisa di mana-mana, menyebar. Nah, jadi penyempitannya masih belum berasa, makanya belum ada keluhan. Tapi ini berjalan terus karena gaya hidup yang tidak dirubah. Apalagi pas kita sudah mulai masuk kuliah, ya kan? Mungkin kita masuk kuliahnya merantau kali, ya kan? Wah, kalau udah anak perantauan nih, anak kos biasanya kan, wah, makannya apa? Indomie, ya kan? Indomie, belum lagi begadangnya, ya kan? Ngerjain skripsi atau mungkin ngerjain tesis juga dan segala macam nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah, ini semakin lagi memperparah kondisi kesehatan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita makin cedera. Nah, semakin cedera pembuluh darah kita, semakin mudah lemak untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Lalu kita di awal-awal bekerja, apalagi ya, udah mulai ngerasain gaji sendiri, ya kan? Udah mulai nongkrong-nongkrong sama teman, udah mulai mungkin belajar minum juga, minum alkohol. Wah, ini bertambah lagi, ya. Bertambah semakin bertambah. Nah, penyempitan ini itu akan semakin menebal. Nah, mungkin kalau jatuhnya dia penebalannya di pembuluh darah yang besar, nggak gitu berasa. Kenapa? Karena walaupun dia pembuluh darah walaupun ada penyempitan umpamanya 50% gitu ya penyempitannya, tapi karena posisinya di pembuluh darah yang besar, diameternya masih cukup besar. Tapi kalau seandainya kejadiannya itu ada di pembuluh darah yang kecil, itu akan jauh lebih terasa efeknya, ya. Dan ini bisa resiko pecah. Nah, pecah, pecah lalu ikut aliran darah nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil, plaknya tersebut. Nah, ini bisa membuat sumbatan. Nah, kalau seandainya dia kejadiannya di pembuluh darah jantung, inilah yang bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau di otak bisa jadi stroke. Nah, ini nanti akan tergantung dari lokasi kena sumbatannya di mana, ya. Slide. Nah, jadi sebenarnya siapa aja sih kita yang punya resiko untuk kena jantung? Ya tentunya prinsipnya adalah serangan jantung ini atau penyakit jantung koroner ini adalah soal penyempitan pembuluh darah. Jadi apa aja sih yang bisa bikin pembuluh darah kita sempit? Pertama yaitu kondisi hipertensi. Tensi kita tinggi itu karena pembuluh darah kita itu menyempit alias vasokonstriksi. Nah, kalau seandainya nih dia vasokonstriksi, menyempit pembuluh darah kita di tempat yang di mana sudah ada plaknya, maka akan semakin sempit lagi. Dan ini akan semakin meningkatkan risiko kita terkena penyakit jantung koroner. Lalu juga tentunya yang bikin plaknya sendiri yaitu hiperkolesterol. Jadi kalau kita punya kolesterol yang tinggi, ya, itu juga bisa beresiko untuk kita bikin jadi penyakit jantung koroner. Karena kan kalau kolesterol kan ada dua ya, ada LDL, ada HDL. Jadi sebenarnya prinsipnya itu nggak hanya semata-mata kolesterol totalnya itu tinggi ya, tapi perbandingan antara HDL dengan LDL. HDL itu kan perannya itu sebenarnya adalah untuk ngejagain LDL supaya LDL kita itu tidak liar gitu ya, nggak lengket kemana-mana.
tidak menempel pada dinding pembuluh darah, tidak menempel pada komponen-komponen darah yang lain sehingga membuat bongkahan yang besar sehingga bikin apa namanya aliran darahnya macet. Nah, itu perannya HDL. Nah, sekarang perbandingannya adalah seimbang nggak antara HDL dengan LDL-nya. Nah, kalau seandainya nih contohnya teman-teman, kolesterol totalnya berapa? Kolesterol totalnya 200 lebih sedikit deh gitu ya. Nah, tapi breakdown-nya ternyata perbandingan antara HDL dan LDL-nya selama itu masih 1:4 ke bawah gitu ya, itu masih oke sebenarnya. Kenapa? Karena HDL-nya dalam jumlah yang cukup dalam mengcover LDL. Nah, itu akan jadi masalah kalau seandainya perbandingan HDL dan LDL-nya itu lebih dari 1:4, umpamanya 1:5, atau bahkan 1:6. Waduh, itu gawat. Ya, HDL-nya terlalu sedikit untuk ngejagain LDL-nya. Nah, ini harus diperhatikan sekali karena kalau LDL-nya nggak dijagain, LDL-nya bisa liar dan membentuk plak pada pembuluh darah sehingga membuat pembuluh darah jadi lebih sempit dan aliran darah nanti jadi lebih tidak lancar. Slide. Nah, selain itu juga ada faktor risiko lain yaitu merokok. Nah, kalau merokok apa hubungannya? Nah, sebenarnya merokok ini kenapa bisa jadi membuat kita beresiko untuk terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner? Itu karena rokok itu bisa menurunkan kadar HDL. Kita tahu tadi kan, HDL itu kan perannya adalah untuk ngejagain LDL, ya ngawasin LDL. Tapi kalau umpamanya kadarnya berkurang, berarti kan yang ngejagain juga semakin berkurang. Nah, ini akan bisa semakin meningkatkan resiko LDL kita menempel pada dinding pembuluh darah dan menciptakan plak. Makanya kenapa merokok akhirnya jadi bisa juga membuat kita jadi beresiko terkena penyakit jantung koroner. Lalu selain itu tentunya adalah ibu dari segala penyakit ya, itu diabetes ya. Diabetes ini kan dia karena kondisi gula darah yang tinggi, ini dia tuh mengiritasi dinding pembuluh darah kita. Di mana ini akan membuat pembuluh darah kita jadi lebih cedera, bisa mengalami inflamasi. Kalau inflamasi kan bengkak, kalau bengkak jadi lebih sempit diameternya. Lalu selain itu juga karena cedera tersebut itu akan semakin membuat eh, lemak-lemak ya pada dinding pembuluh darah, pada pembuluh darah itu jadi lebih mudah untuk menempel pada dindingnya sehingga membentuk plak. Makanya diabetes juga membuat kita lebih beresiko untuk terkena PJK. Slide. Lalu bisa juga ada faktor risiko lain, seperti mungkin memang ada kelainan jantung. Faktor stres, kalau kita stres teman-teman, kortisol kita meningkat. Kalau kortisol kita meningkat, adrenalin kita meningkat. Kalau adrenalin kita meningkat, tekanan darah kita juga ikutan meningkat alias hipertensi. Makanya nanti jadi balik lagi tadi ke faktor resiko hipertensi. Lalu juga pola makanan yang salah, yaitu apa? Ya tadi ya tinggi akan kolesterol yang atau lemak yang jenuh. Gaya hidup. Nah, gaya hidup ini biasanya nanti itu dia hubungannya dengan begadang, terus kebiasaan minum alkohol ya atau gaya hidup yang tidak sehat lah, kurang olahraga, ya termasuk juga masuk dalam kategori gaya hidup. Nah, ini faktor-faktor resiko ini akan membuat kita jadi lebih besar resikonya untuk terkena penyakit jantung koroner. Slide. Nah, infak miokard. Infak miokard ini kan tadi kan saya katakan adalah kematian ya. Kematian dari sebagian otot jantung karena nggak dapat pasokan darah. Karena pembuluh darah yang ke area tersebut itu mengalami sumbatan. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini justru yang paling sering terjadi. Faktanya itu lebih dari 90% ya kasus serangan jantung ini justru akibat dari plak yang ada di pembuluh darah yang lain ya yang di luar jantung tapi nyangkutnya di jantung. Makanya sering banget nih ini nggak kedetek. Banyak kita dengar ya kasus gimana mereka tuh kelihatannya sehat, rajin check up,
jantungnya bagus gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba serangan jantung? Nah, ini kasusnya seperti ini. Karena memang lebih dari 90% ini sering banget seperti ini. Plaknya ada di tempat lain, pecah, ikut aliran darah, nyangkutnya di pembuluh darah jantung yang lebih kecil. Sehingga terjadilah serangan jantung. Makanya ini nggak bisa kita kontrol ya teman-teman. Kita cuma bisa ngecek mungkin hanya di jantung aja, jantung aja, atau pembuluh darah otak aja. Tapi kita tahu pembuluh darah kita tuh panjang banget ya, 2,5 kali keliling bumi. Tentunya nggak cukup untuk kita cek semuanya. Makanya kita harus juga menjaga pembuluh darah kita yang tidak terdeteksi ini. Slide. Gejalanya gimana? Pada dasarnya gejala serangan jantung itu ya pasti nyeri dada lah ya. Tapi nyeri dadanya ini khas. Pertama, mungkin dari segi lokasi, dia lokasinya di belakang tulang dada ataupun mungkin agak sebelah kiri. Tapi rasanya tuh rasa nyeri dadanya itu tuh bisa seperti ditekan atau ditimpa beban berat, atau bisa juga terasa panas seperti dibakar, atau seperti diremas-remas, ditusuk, diiris, atau terasa seperti tercekik. Nah, ini mungkin bisa jadi seperti kalau umpamanya terasa panas gitu ya. Ini mungkin agak mirip rasanya tuh seperti mah atau GERD gitu ya. Makanya sering banget serangan jantung ini tuh dengan GERD itu beda tipis gitu ya. Tapi yang menjadi khas dari gejala serangan jantung adalah di sisi penjalarannya. Nah, jadi kalau GERD itu dia nggak menjalar, ya lokal di situ aja rasa panasnya. Tapi kalau pada serangan jantung itu ada menjalar rasanya. Jadi kan tadi kan dia di area dada ya, nyerinya di dada, tapi dia bisa menjalar. Menjalar kemana? Menjalar ke leher, sampai ke rahang bawah, ke bahu, atau bahkan bisa sampai ke ujung jari tangan. Atau bisa juga tembus sampai ke punggung. Dan biasanya juga disertai gejala penyerta seperti sesak nafas, keringat dingin, dan juga pucat. Slide. Nah, Baik, ini Kak, mungkin baik. kira-kira kurang lebih ilustrasi gambarannya ya. Gambaran dari apa namanya? Lokasi-lokasi penjalarannya tadi. Slide. Nah, kalau seandainya terjadi serangan jantung, harus diapain teman-teman? Nah, pertama, kalau umpamanya teman-teman ketemu nih kasusnya, tiba-tiba orang ngerasa, duh sakit gitu ya, dadanya terasa sakit, pastikan nih keluhannya khas nggak dengan serangan jantung yang seperti tadi saya katakan. Lokasinya, terus juga rasanya, terus ada nggak penjalarannya. Kalau mau cepet sih langsung nanya aja, nyerinya menjalar nggak gitu ya. Terus juga kita lihat dia ada keringat dingin, rasanya seperti sesak nafas, atau seperti apa namanya, pucat gitu ya. Kita yakin nih, wah kayaknya ini memang benar deh serangan jantung. Baringkan di alas yang rata. Kenapa teman-teman harus ngebaringin di alas yang rata? Karena jaga-jaga kalau kira-kira teman-teman perlu melakukan CPR ya. Jadi dia langsung standby. Baringkan di alas yang rata sambil panggil bala bantuan. Ya, panggil dokter atau mungkin panggil ambulans gitu ya. Nah, lalu biasanya kalau memang pasien tersebut, penderita tersebut memang sudah punya masalah dengan jantung, biasanya sih dia standby. Sudah standby aspirin ya, mungkin di dompet atau di kantongnya. Nah, diambil aspirinnya, dihancurin masih di dalam kemasannya ya, dihancurkan, habis itu sobek dan tuang ke bawah lidah ya. Langsung dituang ke bawah lidah. Nah, biasanya sih ini juga ini banyak yang kasusnya justru malah tadi ya, dia ngerasa sehat-sehat aja, jadi nggak standby tuh aspirin. Nah, dan biasanya kalau sudah serangan jantung seperti ini, waktunya nggak lama teman-teman. Mungkin sekitar 5 menitan, dia sudah mulai kehilangan kesadaran. Nah, kalau seandainya teman-teman melihat pasien tersebut sudah mulai kehilangan kesadaran, segera cek ya, nafasnya masih ada nggak? Lalu denyut jantungnya cek yang di leher ya, jangan yang di tangan. Kalau di tangan, apalagi teman-teman yang tidak sensitif, itu nggak bakal bisa ngerasain apakah ada denyut jantung atau enggak. Jadi ceknya yang di leher aja.
ya. Di leher teman-teman rasakan kayaknya nggak ada nih denyut jantungnya. Nah, berarti teman-teman harus segera melakukan CPR. Ini harus teman-teman cepat lakukan. Kenapa? Karena tadi ya, waktunya sangat apa namanya? Jeda waktunya itu sangat singkat sekali. Semakin lama tidak dilakukan tindakan, maka resiko kematiannya akan semakin besar. Slide. Nah, jadi kalau tentang CPR sendiri tentunya kita tahu ya, CPR ini sebenarnya adalah tindakan yang teman-teman lakukan untuk menggantikan tugas jantung. Nah, jantung kita kan tadi kan perannya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi karena jantungnya berhenti, dia tuh nggak bisa mompa. Nah, kita lakukan CPR adalah untuk menggantikan tugas jantung dalam memompa darah, ya. Jadi itu adalah guna kita untuk memompakan darah ke seluruh jantung. Jadi, ke seluruh tubuh. Jadi jantungnya tuh dipijat. Kita yang pencetin pompanya. Gitu. Kita pompain manual. Itulah CPR. Nah, di sini untuk memastikan supaya aliran darahnya, oksigennya bisa tetap berjalan sampai nanti entah dia bisa mulai jantungnya bergerak sendiri, berdenyut sendiri, atau nanti profesionalnya yang bisa datang untuk mengambil alih. Sampai kapan kita lakukan CPR? Sekuatnya, selama kita masih mampu. Ya, slide. Nah, tentunya kalau tadi kayak kita lihat serem ya, kalau udah sampai serangan jantung gitu. Apalagi kalau seandainya kita serang, kebayang nggak sih teman-teman kalau teman-teman nih nggak menjaga, terus habis itu teman-teman kena serangan jantung, pas lagi either kalau nggak lagi sendirian, atau mungkin lagi rame-rame tapi di situ nggak ada yang tahu caranya CPR. Aduh, kebayang nggak sih horornya? Ya kan? Tentu kita nggak mau ya. Makanya yang paling penting ujung-ujungnya adalah dicegah. Gimana kita mencegahnya? Yuk, kita rubah gaya hidup. Ya, kita rubah gaya hidup, makan kita semakin dibenerin. Yang berlebihan berat badannya, mulai diet. Pelan turunkan berat badan. Yang merokok, stop merokoknya. Mulai olahraga yang lebih teratur, dan juga yang paling penting adalah kelola stres ya. Karena stres itu yang sebenarnya paling sering memicu kita untuk terkena serangan jantung juga. Jadi harus belajar gimana memaintain stres kita. Lalu kalau untuk makan sebenarnya teman-teman udah tahu ya, lebih banyakin lagi makan buah sayurnya, kurang-kurangin garamnya. Bukan nggak boleh pakai garam, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu asin. Lalu kurangin kolesterol, apalagi lemak yang jenuh, serta kalau bisa stop alkoholnya. Slide. Nah, memperkenalkan produk saing kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada yang original, dari Tem Liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Men. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, tentu kita akan ngomongin soal manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu doang, teman-teman. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Di mana kalau dia sudah masuk ke dalam aliran darah kita, dalam waktu yang relatif pendek, itu dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi ini juga nggak gampang kita dapetin. Perlu metode pengolahan biji kakao yang khusus supaya bisa mempertahankan kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide. Nah, di sini perusahaan kita itu Berkelbaut itu sudah menemukan metodenya dan sudah mereka beri brand Acticoa. Acticoa ini adalah bubuk kokoa hasil produksi khusus, hasil pengolahan khusus, di mana metode tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar uh, awal dari flavanol asalnya. Di mana biasanya dalam proses pengolahan biji kakao yang konvensional itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalam kokoanya. Slide. Nah, tidak hanya ada flavanol aja, ada juga Centella asiatica. Ternyata Centella asiatica ini nggak hanya bagus untuk kulit aja, tapi juga bagus untuk kesehatan jantung.
Karena sentral asiatica ini tinggi akan antioksidan, jadi bagus untuk melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, sentral asiatica ini juga kan punya efek antiinflamasi ya. Jadi bisa membantu juga melindungi jantung dari kerusakan dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Selain itu juga dia punya kandungan senyawa yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat juga, tapi tidak hanya nurunin kadar LDL, tapi sekaligus meningkatkan kadar HDL-nya. Jadi tidak hanya apa namanya eh, bagus untuk kulit ya, tapi bisa bahkan untuk mencegah ya pembentukan plak-plak baru yang bisa semakin meningkatkan resiko kita terkena penyakit jantung koroner. Slide. Lalu ada black garlic. Kalau black garlic sebenarnya sudah lumayan terkenal manfaatnya untuk kesehatan jantung ya. Black garlic ini kan dia versi fermentasi dari garlic, di mana manfaat atau kekuatan kapasitas antioksidannya itu berkali lipat lebih tinggi dari garlic, sehingga pemanfaatannya di bidang kesehatan itu lebih luas bahkan ya. Bisa digunakan untuk mengatasi kanker, tumor, miom, kolesterol, darah tinggi, untuk ngedetox, bahkan juga bisa untuk Alzheimer, stroke, dan Parkinson. Nah, black garlic ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan juga trigliserida, di mana ini juga bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Slide. Lalu tentunya ada juga bahan-bahan lain yang semakin mendukung juga kesehatan secara keseluruhan, yaitu vitamin B7. Vitamin B7 atau biotin ini berperan penting dalam pembakaran atau metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga bisa meminimalisir penyimpanan yang tidak apa namanya penyimpanan yang berlebihan gitu ya di dalam tubuh. Lalu juga ada vitamin C yang dimana dia berperan dalam menjaga struktur kolagen sehingga bisa membantu kita juga untuk recovery ya. Recovery terutama pembuluh darah kita dari cedera-cedera akibat kondisi hipertensi atau mungkin diabetes di dalam tubuh kita. Lalu juga ada sistein yang menambahkan lagi untuk kekuatan antioksidannya ya dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya yang mendukung manfaat dari kokolflavanol. Ini salah satunya ada studi klinis untuk nurunin berat badan. Jadi ternyata kokolflavanol itu bisa menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme lemak. Di mana dengan kadar lemak yang semakin menurun, maka apa namanya tempat-tempat penyimpanan toksin dan radikal bebas juga bisa dikurangi. Slide. Lalu juga ada studi klinis di mana subjek diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi. Itu ternyata selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu terjadi penurunan perlengketan molekul, molekul pada permukaan trombositnya, di mana ini akan membuat trombosit itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah atau tidak menggumpal. Ini respon yang sama kalau seandainya kita mengkonsumsi aspirin. Nah, jadi ini ternyata kokofavanol juga bisa digunakan untuk mengencerkan darah. Slide. Lalu juga ada studi klinis juga yang meneliti akan manfaat kokofavanol terhadap fungsi endotelium. Ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA. Kokofavanol mengatakan bahwa Kokof, EFSA mengatakan bahwa kokofavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Demikian juga dengan FDA sudah mengumumkan bahwa kokofavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk mendapatkan manfaat kesehatan ini, teman-teman harus mengkonsumsi setidaknya 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum, manfaat kokofavanol sebenarnya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari tekanan darah, terus juga kadar gula darah, dan juga kolesterol. Tapi karena basically dia adalah antioksidan, tentunya dia bisa juga untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide.
Nah, lalu untuk DTM liquid ini kan dia kombinasi ya dari cocoa flavanol, centella asiatica, dan juga black garlic. Nah, karena dia adalah combo dari tiga bahan yang hebat-hebat sekali ini, sehingga manfaatnya dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular juga lebih efektif 3 kali lipat dibandingkan versi yang original. Tidak hanya itu, dia juga punya manfaat tambahan, lebih ramah untuk ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Selain lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini buat kita-kita yang aktif, yang juga untuk prevention ya, pencegahan juga bisa. Nah, NutriFlow ini lebih efektif untuk meningkatkan metabolisme tubuh ya, membantu penyerapan nutrisi, meningkatkan metabolisme lemak dan protein. Tidak hanya juga tentunya juga tetap juga dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular. Karena lebih kepada metabolisme, jadi NutriFlow ini juga cocok untuk program penurunan berat badan sekaligus membantu dalam pembentukan massa otot supaya kita tidak hanya eh, punya berat badan yang lebih ideal, tapi tetap fit. Nah, tentunya juga proteksinya juga ekstra untuk di Nutriflow ini karena ada ekstra antioksidan untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Selain Nah, tadi kalau untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, menurut EFSA dan FDA, tentunya kita harus mengkonsumsi minimum 200 mg flavanol. Nah, kalau untuk versi original, bisa teman-teman dapatkan dengan mengkonsumsi cukup 3-5 gram sehari, tapi bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya. Selain Nah, kalau mau minum yang liquid, ini juga bisa minumnya 1 sampai maksimal 2 saset per hari. Ini lebih rekomen buat teman-teman yang memang sudah punya masalah kardiovaskular. Nah, kalau untuk yang aktif, bisa menambahkan ekstra NutriFlow-nya. Ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram setiap kali konsumsi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Itu tadi teman-teman ya, terkait penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavano untuk kesehatan jantung ya. Baik, teman-teman semua, seperti biasa, sebelum kita memulai ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga mengenai promo ya. Oke, karena untuk acara minggu depan, seperti biasa kita ada nanti rutin di setiap hari Selasa, seminar kesehatan Dokter Winda, dan juga sekaligus bisnis preview di kantor kesayangan kami. Oke, baik teman-teman semua, kita juga ada sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan juga TikTok. Teman-teman semua bisa langsung mengikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi seputar testimoni, kemudian video kesehatan, uh, flyer kesehatan, dan juga acara ataupun promo ke sosial media kami. Nah, ini juga akan menjadikan Bapak Ibu sebagai alat bantu dalam mempromosikan produk terbaik FAI. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa chat di nomor 0878 1706 6067. Chat ini dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, dari Senin sampai dengan Jumat. Bapak Ibu bisa menanyakan seputar kesehatan seperti produk atau seperti dosis dan masalah penyakit lainnya. Selanjutnya, karena Eva ini baik hati untuk kepada Bapak Ibu, kita memperpanjang kembali untuk hadiah jalan-jalannya, yaitu ke Hong Kong, Shenzhen, Macau, yang harusnya berakhir kemarin tanggal 31 Agustus, kita perpanjang lagi sampai tanggal 15 Agustus 2024. Mohon maaf, baru berakhir harusnya kemarin tanggal 31 Juli ya 2024, kita perpanjang lagi sampai 15 Agustus 2024. Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti jalan-jalan Hong Kong, Shenzhen, Macau, 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam gratis dari FHI. Dan ini sudah banyak banget yang mendapatkannya. Pastikan Bapak Ibu yang hadir pada seminar kesehatan malam hari ini juga menjadi peserta yang beruntung untuk mendapatkan trip jalan-jalan gratis dari FHI. Kejar terus promonya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa jalan-jalan bareng.
Oke, baik teman-teman, itu semua tadi adalah promo dan juga informasi ya dok ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Jenti. Malam dok, anak saya sudah minum DTM dan ORI. Kalau yang DTM sudah minum hampir sebulan, yang ORI sudah minum kurang lebih 3 minggu, tapi masih tinggi tensinya. Apalagi yang bersangkutan hemodialisa tensinya juga tinggi. Apalagi Sabtu yang lalu sampai 200. Kemarin ditambah obat tensi, jadi kemarin sudah di 160. Apa yang perlu ditambah yang orinya ya dok? Soalnya anakku minum DTM 2 kalau pagi dan malam dan yang siang itu original. Ini kasus sepertinya yang pertanyaan yang minggu lalu itu ya dok ya? Ya. Yang anaknya berusia 16 tahun. Silakan dokter Winda untuk dijawab. Oke, iya. Jadi memang di sini apa namanya masih bisa ditambah lagi ya untuk originalnya. Karena kan kalau untuk DTM-nya kan udah mentok 2 kali aja. Orinya masih bisa ditambahin. Jadi orinya ditambahin lagi aja 5 gram lagi. Ya nggak apa-apa. Ini kan memang masih baru sebulanan berarti kan konsumsinya wajar kok. Memang masih tinggi. Memang dan ini nggak masalah ya untuk dikombinasi dengan obat tensi. Ya jangan takut. Favanol itu dengan obat-obatan itu kerjanya sinergis kok. Jadi nggak usah takut untuk mengkombinasikan. Hanya palingan waktu konsumsinya aja yang dikasih jarak supaya kita bisa evaluasinya lebih apa namanya lebih nggak bias gitu ya, nggak nggak bercampur. Nah jadi nggak apa-apa ya, tetap dikonsumsi obat tensinya sama Favanol DTM dan orinya juga. Cuman ini boleh ditambahkan orinya, diekstrakan 5 gram lagi. Oke, nanti dievaluasi lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Berta Langi. Selamat malam dokter. Apakah orang yang kena stroke itu akibat dari jantung? Bisa iya, bisa enggak ya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi bisa apa namanya? Karena sebenarnya antara stroke dengan sakit penyakit jantung itu sama-sama ini ya, sama-sama kondisinya sama gitu, sama-sama masalahnya pada pembuluh darahnya. Seperti yang saya katakan, cuma beda lokasi doang. Yang satu di otak, yang satu lagi di jantung. Tapi apakah kalau seandainya sudah punya penyakit jantung nih, punya resiko juga bisa kena stroke? Bisa, bisa banget. Orang kondisinya sama. Karena kan ibaratnya gini, itu sama-sama masalahnya adalah di pembuluh darah. Dan pembuluh darah kita ini sifatnya sama. Jadi kalau dia bisa membuat sumbatan di jantung, otomatis pasti dia bisa juga bikin sumbatan di otak sehingga terkena stroke. Nah, jadi bisa aja gitu ya, tapi belum tentu juga ya. Jadi makanya saya jawabannya tadi adalah bisa iya, bisa tidak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Reni Gusvita. Malam dok, saya mau tanya. Saya menderita kaku tangan selama 1 bulan ini. 3 minggu yang lalu sempat meradang selama 1 minggu. Diberi anti nyeri, udah tidak sakit. Hanya sekali-sekali saja. Saya didiagnosa carpal tunnel syndrome. Masalah tanah. Iya, yang saya mau tanyakan, kata dokter diberi obat nyeri kalau masih sakit disuntik, kalau masih belum sembuh dioperasi. Mana yang paling aman dok, suntik atau operasi? Dan apa efek samping suntik sama operasi? Karena saya masih bingung apa langkah yang harus saya ambil, karena sampai sekarang saya masih belum bisa tangannya masih belum bisa digenggam. Kalau dipaksa sakit dok, saya juga sudah minum sweet dan juga DTM liquidnya. Oke, nah di sini sebenarnya kalau antara suntik dengan operasi sih ya punya plus minus masing-masing sih. Jadi prinsipnya sebenarnya kan carpal tunnel syndrome ini kan eh akibat ya. Jadi itu dia masalah pada syaraf ya, saraf di tangan akibat mungkin cedera yang berulang-ulang gitu. Biasanya sih sering yang carpal tunnel syndrome ini nih sering dialami terutama pada pengendara motor yang paling sering. Karena getaran motor itu kan yang kita sering ya kalau yang sering pakai motor ya bergetar gitu. Itu tuh lama-lama tuh
syarafnya itu jadi cedera gitu, cedera. Nah, di sini sebenarnya baik dia operasi ataupun suntik sama-sama punya plus minus masing-masing. Kalau suntik itu kan sebenarnya dia cuma kasih peredanya aja, pereda nyeri sama pereda radangnya. Tapi sebenarnya suntik itu juga ya tidak menyelesaikan masalah ya, karena cederanya tetap ada, cuman diredam doang. Nah, operasi itu mungkin memang eh, lebih kemungkinan untuk sembuhnya lebih tinggi, tapi resikonya juga lebih besar gitu. Jadi kalau ibarat kata ini kalau suntik itu low risk tapi juga low gain gitu ya. Jadi tidak solve the problem juga, tapi memang lebih aman. Tapi kalau operasi kemungkinan bisa sembuh, tapi juga bisa kemungkinan lebih parah gitu ya. Jadi sebenarnya ini tergantung Ibu Reni sih pertimbangannya bagaimana gitu ya. Masing-masing punya plus minusnya sendiri. Tapi kalau seandainya kalau boleh saya kasih saran, ini kan sebenarnya mengalaminya kan sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan. Kalau saya rasa sih mungkin boleh Bu Reni agak lebih bersabar dan maksimalkan dulu untuk yang non operasi gitu, sampai benar-benar mentok apa namanya tidak ada solusi lagi, baru mungkin operasi bisa diambil gitu. Karena mempertimbangkan tidak hanya kemungkinan apa sih namanya kemungkinan keberhasilannya aja, tapi resikonya juga gitu. Sambil nanti boleh suntik aja dulu untuk sementara ini kalau memang masih bisa suntik, suntik aja dulu sambil minum yang liquid ya sama ori. Kalau sweet kan udah habis ya kita ya, udah discontinue. Jadi pakai yang ori aja. Ori sama liquid. Paling nanti coba untuk dosis flavanolnya yang dimaksimalkan. Ya, sambil dimaksimalkan, DTM-nya mungkin bisa konsumsinya 2 saset, ditambah dengan orinya mulai dari 5 gram. Nanti kalau kira-kira masih kurang, bisa ditambah per 5 gram lagi, gitu, untuk originalnya. Sambil terus dievaluasi efeknya kepada CTS-nya, ya, carpal tunnel syndrome-nya, gitu. Oke, baik. Semoga cukup jelas ya, Bu. Selanjutnya pertanyaannya kita ke Ibu Yulien. Selamat malam, Dok. Maaf melenceng dari topik malam. Kalau orang yang kulit sensitif, kalau tersentuh tembok atau batu, kulitnya bisa lecet dan lama sembuhnya. Sudah periksa gula darah normal, sudah dari ahli kulit juga belum sembuh. Jadi produk apa nih, Dok, yang tepat? Oke, ini boleh sih kalau saran saya kasih original ya. Ya, boleh kasih original, tapi mungkin bisa ditambahkan juga dengan liquidnya 1 saset setiap hari untuk tambahan Centella asiaticanya gitu ya. Tapi fokus utamanya memang di originalnya. Nanti mungkin boleh minum originalnya 2 kali 5 gram ditambah dengan liquidnya 1 saset setiap hari. Ya, nanti boleh juga kalau umpamanya nih ada luka, lecet gitu kan, boleh juga diterapi dengan originalnya. Jadi bisa dioleskan di area lukanya gitu ya, seperti dimaskerin dengan original supaya dia bisa cepat sembuh lukanya gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Dok ya. Sekarang kita ke Bapak Guntur. Selamat malam, Dok. Orang tua kami pecinta diabetes usia 84 tahun, sementara konsumsi kokoa flavanol merah dan DTM. Beliau mengeluh sering mual, padahal kokoa originalnya belum sempat diberikan. Saat ini kami hentikan sementara sebab orang tua kami sedang opnam di HCU. Pertanyaannya metode apa yang tepat untuk pengobatan kokoa bagi orang tua kami karena diabetesnya dan lukanya, lambungnya dan ginjalnya. Terima kasih. Oke. Nah, di sini memang mungkin boleh dicek juga ya untuk lambungnya. Lambungnya apakah hanya mah aja atau memang kebetulan ada apa ada tukak juga, ada luka
gitu ya, ada perdarahan lambung. Semoga sih tidak sampai ada perdarahan lambung. Kalau umpamanya memang ada perdarahan lambung itu jangan kasih dulu ya flavanolnya ya. Pokoknya kalau ada perdarahan aktif itu jangan stop dulu flavanolnya. Karena kan flavanol itu kan tadi kan membuat dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Kalau lagi ada perdarahan aktif, itu malah jadi makin kebuka nanti pembuluh darahnya, jadi makin berdarah. Jadi nanti kalau seandainya sedang ada perdarahan aktif, itu di stop dulu flavanolnya ya. Tapi kalau ternyata enggak, lambungnya cuman kayak mah aja, itu boleh tetap dikasih flavanolnya. Nanti bisa diberikan, ini mungkin lebih ke liquid ya. Lebih ke liquid, liquidnya nanti dikasih 2 saset setiap hari ya. Ditambah dengan original mulai dari 5 gram. Nah, untuk luka, kalau kebetulan ada luka, nah lukanya boleh juga nanti ditaburin, dioleskan originalnya ya, agak dibuat seperti masker gitu, ditambahin, diencerin dengan air sedikit aja, jadi seperti pasta, lalu diolesin di lukanya. Pastikan tapi tetap hygiene ya, bersih. Jadi jangan kotor, jangan jadi malah kita transfer kuman ke dalam lukanya, karena kondisi diabetesnya tinggi nih, kemungkinan ya kan, kadar gulanya tinggi. Kalau enggak nanti bisa uh, apa namanya nggak beres-beres nanti lukanya seperti itu ya. Jadi nanti coba diatur DTM-nya 2 saset ditambah originalnya 5 gram. Kalau masih kurang 5 gram bisa ditambahkan jadi 10 atau 15 gram. Untuk lukanya nanti boleh dioleskan dengan yang original. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Yunike Nasrani. Malam dok, izin tanya, teman ada asam urat tinggi, sudah minum yang liquid 1 box tapi nggak ada efek, bahkan susah tidur. Kira-kira tuh bagusnya minum yang mana ya dok? Sebenarnya kalau asam urat sih bagusnya malah liquid ya, tapi ya memang belum tentu 1 box cukup, ya kan? Bisa jadi butuhnya lebih kan kita tidak tahu nih kebutuhan tubuh dia gimana. Bisa aja memang yang dikeluhkan asam urat, tapi kan bukan berarti masalah tubuhnya hanya asam urat aja. Bisa jadi pada saat DTM-nya masuk ke dalam tubuh, bagi-baginya, kongsi-kongsinya di dalam tubuh ternyata banyak. Ternyata dosisnya masih kurang DTM yang dikonsumsi. Makanya kenapa mungkin belum berasa efeknya, ya. Makanya mungkin kalau seperti ini bisa ditambahkan lagi dosisnya ya. Jadi liquidnya bisa dikonsumsinya 2 saset per hari. Kalau perlu ditambahkan lagi dengan original kalau kira-kira belum berasa. Ya nanti boleh dievaluasi tiap 2 minggu. Dalam 2 minggu, minum dulu 2 minggu, gimana rasanya. Kalau kira-kira masih kurang, bisa ditambahin lagi untuk originalnya. Originalnya bisa ditambah per 5 gram. Tambahin dulu 5 gram, evaluasi lagi 2 minggu, apa yang dirasakan. Kalau memang masih belum lagi, tambahin lagi 5 gram lagi, sampai ketemu dosis yang sesuai dengan tubuhnya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Darsi. Selamat malam dokter, beberapa kali tidak ikut Zoom, rindu juga nih dok. Oh ya, mau izin tanya dok, ada teman hasil ronsen parunya ada bercak nih, tapi pas periksa dahak di lab, negatif detection. Dokter kasih obat yang minumnya 6 bulan, tapi setelah minum efeknya tidak bisa tidur, walaupun sudah minum obat tidur, buang air kecil berulang kali, nggak pernah sakit pinggang kok. Jadi sakit pinggang, jadinya stres karena merasa terganggu yang lain sehingga stop minum obatnya. Ketika saya tawarin Flavanol, tertarik dan akan mengkonsumsinya. Dia bilang nggak mau lagi minum obatnya, mau coklat aja. Yang mana yang cocok, Bu Dokter? Oke, kalau kasusnya seperti ini kan kemungkinan besar dia eh, mungkin karena dikasihnya, kalau umpamanya kasih obat untuk 6 bulan kan berarti biasanya dikasihnya obat TB. Obat TB itu memang keras gitu ya. Dan ini mungkin kalau lihat dari gejala yang dia rasakan, kemungkinan agak berat di em, apa namanya, agak berat di ginjalnya dia gitu ya. Makanya jadi buang air kecil berulang kali, terus juga jadi mulai sakit pinggang gitu kan. Nah, mungkin dianya sendiri juga bisa jadi minum air putihnya pun kurang. Jadi makanya udahlah dikasih beban dengan obat yang cukup keras,
kurang cairan, kurang air putih, akhirnya makin berat di ginjalnya. Nah, di sini boleh konsumsi flavanol ya. Minum flavanolnya sih kalau seperti ini karena efeknya sudah mulai agak ke ginjal, ginjalnya kena sih lebih saran saya liquid minumnya. Ya, minum yang liquid itu bisa minum 2 saset setiap hari. Tapi kalau boleh sebenarnya sih saya sarankan untuk obat 6 bulannya dituntasin juga. Justru jangan di stop. Sayang banget takutnya walaupun di sini kan masalahnya kan dia memang labnya sih negatif ya. Tapi kan apa namanya? Kemungkinan TB itu tetap masih ada gitu. Kalau seandainya dia stop, apalagi kan obat TB ini kan nggak bisa bolong ya, nggak bisa bolong, itu bisa ulang lagi nanti dari awal ya, karena bisa jadi malah dia resisten jadinya sama obatnya. Jadi kalau boleh sih tetap ya, tetap jangan sampai bolong untuk obat dokternya. Tetap aja dihabiskan, tapi boleh ditambahkan dengan flavanol untuk ngimbangin efek samping dari obat dokternya gitu. Nanti yang diminum apa? Boleh minum yang liquid ya, liquidnya 2 saset setiap hari. Mau ditambahkan original? Boleh ya, tambahin lagi original 5 gram juga boleh. Dan jangan lupa yang paling penting adalah minum air putih yang banyak ya, jangan sampai kurang minum air putihnya, kasihan itu ginjalnya. Ya kan lagi dikasih beban yang berat. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Nathanael, mau tanya dok, apakah DTM ini bisa menyembuhkan sakit jantung yang bocor? Nah, ini ya tergantung jantung bocor seperti apa. Ya, jantung bocor macam-macam juga. Kebocorannya seberapa besar? Yang jantungnya bocor siapa? Nah, ada yang sakit jantung yang bocor itu, contohnya itu pada anak-anak ya. Jadi memang eh, kelainan kongenital ya. Jadi memang dia jantungnya itu tidak terbentuk sempurna sehingga ada lubang, ada defek. Nah, kalau itu ya nggak bisa, ya tentunya nggak bisa. Tapi ada juga jantung bocor dengan kasus yang lain. Contoh kalau umpamanya pada orang dewasa bisa karena klepnya, ya. Klepnya itu sudah apa namanya mengalami pengapuran, ya, kalsifikasi pada klep jantungnya sehingga jadi lebih bocor. Nah, ini juga nanti ya si apa nggak bisa juga semata-mata DTM menyembuhkan ya, karena kan DTM kan memang bukan obat, ya bukan obat eh, untuk nyembuhin jantung bocor. Nah, kalau untuk kebocoran seperti ini sih yang saya tangkap ya dari pertanyaannya, ini sebenarnya lebih kepada jantung bocor pada orang dewasa sepertinya. Kalau jantung bocor itu tetap harus operasi, ya harus ditutup. Namanya bocor. Flavanol atau DTM lah ya, DTM di sini itu kan dia nggak bisa numbuhin, tidak bisa numbuhin supaya kebocorannya itu jadi ketutup gitu, nggak bisa. Itu harus ada eh, ditutup dari luar gitu ya. Harus kita yang nutup secara manual melalui tindakan operasi. Yang bisa dilakukan DTM apa? Meminimalisir efek. Kalau terjadi kebocoran, ini tuh akan berdampak pada kadar oksigen biasanya nanti jatuhnya. Kadar oksigen di pembuluh darah arteri. Karena bocor, oksigennya jadi kadarnya juga jadi berkurang. Kalau kurang, suplai kemana-mana juga jadi kurang. Ini akan mengganggu metabolisme tubuh sehingga bisa mengakibatkan fungsi tubuh juga jadi menurun. Jadi lebih cepat capek, lemes, kadang bisa jadi biru kitanya juga gitu ya. Lebih sesak nafas ya, jantungnya jadi lebih berdebar-debar, banyak efeknya jadi kemana-mana akibat dari jantung bocor ini. Nah, DTM nanti berperannya akan lebih ke sana. Tapi tetap untuk kebocorannya sendiri itu harus ditutup manual ya. Jadi tetap harus melalui operasi. Dan tentunya juga untuk melakukan operasi juga kan nggak mudah, harus fit juga. Nah, DTM juga untuk membantu supaya dia fit ya, sehingga bisa lebih siap dalam menjalani operasinya nanti gitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya masih ada dua pertanyaan lagi ya, Dok. Dari Ibu Berlin. Selamat malam, Bu Dokter Winda. Saya ada saudara di Medan kena kanker paru stadium 3, produk 3,5. Produk mana yang cocok untuk membantu kesembuhannya, Dok? Oke, kalau untuk kanker sih saya tetap rekomen kombinasi ya. Jadi konsumsinya liquid 2 saset ditambah originalnya minimal 15 gram. Lebih apa bertahap ditingkatkan. Ya, karena kita kan lawan ini kan adalah penyakit kanker. Tidak mudah, jadi kita juga harus lebih agresif, nggak bisa pelan-pelan. Jadi harus adu kuat gitu. Tapi untuk kasus seperti ini tetap juga dilakukan tindakan medisnya, ya, kemoterapi atau radioterapi itu tetap dilakukan. Flavanol di sini sebagai support, ya, support supaya efektivitas dari atau angka keberhasilan dari terapi kanker utamanya itu bisa lebih besar gitu ya. Jadi bisa mengkombinasikannya dengan liquid 2 saset ditambah dengan original 15 gram. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Selamat dari Ibu Rasimah, Dok. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau tanya, kalau orang sakit kanker rahim, kemudian sudah diangkat rahimnya, tapi sakit kankernya sudah masuk ke pembuluh darah dan sudah 3 kali di kemo, bolehkah kita kasih flavanol yang liquid atau bagaimana, Dok, sebaiknya? Boleh banget ya, sama tadi kayak pertanyaannya eh, Pak Berlin ya. Itu boleh banget ya dikasih apa namanya? eh liquid 2 saset ya. Tapi nggak hanya liquid 2 saset aja, tambahin lagi dengan original. Originalnya sebaiknya sih saran saya dikasihnya 15 gram. Ya, nanti kalau kira-kira masih kurang 15 gram, boleh tambahin lagi ekstra lagi jadi 20, 25 ataupun 30 gram. Karena ini dia ya, tadi ya kalau kanker ini kan basically kan prinsipnya adalah adu kuat antara kita dengan si sel kankernya. Makanya kita nggak bisa slow-slow atau pakai dosis-dosisnya yang cicil-cicil, irit-irit, nggak bisa. Ya, harus sama-sama, kita harus lebih kuat, harus lebih agresif dibandingkan si sel kankernya. Jadi boleh kombinasi ya, liquidnya 2 saset ditambah dengan originalnya 15 gram. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok. Dari Ibu Rasimah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan, Dokter? Oke, seperti biasa, saya ingin menyemangati lagi teman-teman untuk yuk jaga kita kesehatan kita, karena itu dia. Dari tadi kita kayaknya serem banget ya. Namanya kalau udah sakit itu tuh, aduh, ngeri deh pokoknya ya. Kayak topik kita hari ini adalah tentang jantung. Bayangin kalau seandainya kita kena serangan jantung, gak ada orang lagi sendirian, ataupun lagi ada orang, tapi orang-orang tersebut tidak bisa ngebantu nolongin kita. Hilang semua perjuangan kita selama ini. Jadi yuk kita jaga kesehatan ya. Minum terus Koko-Favanolnya. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan mulailah bergerak. Ya, jangan mager-mager. Oke, biar sehat terus. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi tips dari Dokter Winda ya. Teman-teman gak usah khawatir ya. Tadi kan ada pembahasannya yang menarik banget ya tentang kanker ya. Dua pertanyaan terakhir tadi. Karena minggu depan kita akan bahas mengenai manfaat Cocoa Flavanol untuk kanker. Jadi jangan sampai terlambat untuk join Zoom seminar kesehatan Dokter Winda dan juga join di acara seminar kesehatan offline Dokter Winda di hari Selasa. Baik, kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Jangan lupa untuk selalu minum Cocoa Flavanol setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Dokter Winda. Diana, Diana. Terima kasih Dokter Ya. Winda. Lagi Sama-sama. dok, atas ilmunya dok, malam ini dok. Terima Terima kasih kasih banyak dok. Dok. Salam dari mana kemarin. Dokter Winda, salam Terima sehat. kasih Dokter Winda. Terima kasih Dok.
atas penjelasannya. Selamat malam. Terima Selamat kasih Dokter malam. Winda. Terima kasih Dokter Winda atas penjelasannya. Terima kasih. Ada Amran.